Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Artin Satirtilu dari Teknologi Rekayasa Multimedia kelas 0448. Pada video hari ini saya akan membahas tentang tema manusia dalam perspektif Islam. Sebuah tema yang penting yang menjadi fondasi dalam memahami jati diri kita sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Pertama-tama, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang manusia dalam perspektif Islam, kita lihat dulu apa itu manusia dalam Islam. Dalam Islam, manusia ini adalah al-insan, yaitu makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, karena memiliki yang pertama, akal untuk membedakan baik dan buruk. Yang kedua, hati atau qalb untuk merasakan dan menilai. Yang ketiga, ada fitrah, kecenderungan alami untuk menyembah Allah. Dan yang keempat adalah tanggung jawab sebagai hamba dan khalifah di bumi. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran Surah As-Sin ayat 4. Artinya, manusia diberi kehormatan, sekaligus agama, amanah untuk hidup sesuai syariatnya dan membawa kebaikan di dunia. Kita masuk pada inti pembahasan ini, yaitu yang pertama, hakikat manusia dalam Islam. Dalam Islam, manusia bukan sekedar makhluk biologis, melainkan manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan kehormatan dan tanggung jawab yang besar. Dalam surat As-Sin ayat 4, Allah berfirman yang sudah saya bacakan tadi, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik, bukan hanya fisik, tetapi juga diberikan akal, hati, dan kemampuan moral. Allah juga menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang dimana artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Peran sebagai khalifah ini mengandung tanggung jawab memelihara bumi, menegakkan keadilan, serta menjalankan syariat Allah. Kemudian apalagi yang harus kita ketahui, yaitu tujuan penciptaan manusia. Kenapa sih kita berpikir kenapa kita diciptakan, kenapa kita dilahirkan di muka bumi ini? Dan pasti ada tujuan yang diberi dan diciptakan kita di muka bumi ini. Tujuan utama penciptaan manusia itu dijelaskan pada surat Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Artinya, eksistensi manusia bukan tanpa arah. Kita hidup untuk beribadah, mengenal Allah, dan mengikuti petunjuknya dalam kehidupan dunia demi keselamatan akhirat. Kemudian tanggung jawab sosial dan etika. Ini yang paling penting yang ada pada manusia. Kita bertanggung jawab dan kita harus memiliki etika. Islam juga mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sosial. Kita tidak hidup sendiri, kita hidup berdampingan, kita punya teman, kita punya orang tua, dan kita memiliki tanggung jawab sosial. Melainkan kita berada di dalam tatanan masyarakat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Konsep ini menekankan pentingnya akhlak mulia, saling tolong-menolong, menjaga amanah, dan menegakkan keadilan. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.
Islam tidak menilai manusia dari fisik, harta atau status, tetapi dari ketakwaan dan kontribusinya terhadap sesama. Ada suatu kisah yang menarik dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab dan rakyatnya, di mana kisah ini bercerita tentang suatu hari di masa kekhalifan Umar bin Khattab. Beliau sedang berjalan di malam hari memeriksa keadaan rakyatnya. Ia mendengar suara tangisan anak-anak dari sebuah tenda. Ketika didekati, ternyata seorang ibu sedang merebus batu untuk menenangkan anak-anaknya yang kelaparan. Sang ibu tidak tahu bahwa orang yang datang menemuinya adalah khalifah. Ia berkata, "Amirul Mukminin tidak tahu keadaan kami." Mendengar itu, Umar segera kembali ke gudang Baitul Ma'al, memikul sendiri karung berisi makanan di punggungnya. Ketika ajudannya menawarkan bantuan, Umar berkata, "Apakah kau akan memikul dosaku di hari kiamat nanti?" Lalu ia sendiri yang memasak dan memberi makanan kepada anak-anak itu hingga mereka tertidur dan kenyang. Apa yang kita dapat dari kisah ini? Makna apa yang kita dapat dari kisah ini? Makna yang kita dapat yaitu kisah ini menunjukkan bahwa dalam Islam, manusia, terutama pemimpin, punya tanggung jawab sosial dan moral besar terhadap sesama. Umar bin Khattab paham betul perannya sebagai khalifah, bukan sekedar memimpin, tapi menjadi pelayan umat. Inilah wujud nyata nilai kemanusiaan dalam Islam: menghormati, melayani, dan menolong sesama. Dari seluruh ini, dengan memahami manusia dari perspektif Islam, kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan fitrah dan fungsi penciptaan kita. Kita adalah hamba Allah, sekaligus khalifah di bumi. Maka, mari kita isi hidup ini dengan ibadah, ilmu, akhlak mulia, dan tanggung jawab sosial. Dan kita bisa juga isi hidup ini dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Semoga kita semua menjadi insan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjalankan peran sebagai muslim khalifah dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.